Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin sharing informasi yang sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam hal pengolahan data, khususnya masalah visualisasi. Teman-teman sudah familiar kan ya dengan AI yang sangat canggih beberapa tahun terakhir, menjadi banyak perbincangan dan telah dikembangkan ke dalam berbagai macam aplikasi AI yang lainnya, yaitu ChatGPT. Nah, selama ini kita mengenal ChatGPT itu sangat canggih dalam membantu kita dalam hal tulis-menulis, kemudian sharing pengetahuan. Namun tidak hanya sebatas itu saja ternyata teman-teman, bahwa ChatGPT itu juga bisa kita gunakan untuk mengolah data statistik. Nah, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat grafik statistik melalui ChatGPT. Pertama, saya ingin memperagakan bagaimana membuat pie chart di ChatGPT. Nah, kita ingat bahwa pie chart itu digunakan untuk memvisualisasikan data kategorik yang memiliki frekuensi. Misalnya data banyaknya mahasiswa di kelas, misalnya. Oh, yang laki-laki ada 10 orang, misalnya. Yang perempuan ada 15 orang, atau sebaliknya, seperti itu. Maka kita bisa tampilkan dalam sebuah pie chart. Nah, bagaimana cara membuat pie chart di ChatGPT ini? Pertama-tama, saya ingin menyapa ChatGPT dulu. Halo ChatGPT. Sebentar, ini kok masih dalam bahasa Korea ya? Halo ChatGPT, saya minta tolong buatkan pie chart menggunakan data ini. Misalnya saya ingin menampilkan distribusi data untuk riset saya, yaitu tentang sentimen analisis. Nah, dalam hal ini misalnya saya punya 3 kategori sentimen, positif, negatif, dan netral gitu ya. Berarti saya akan tuliskan gini. Sentimen, ini datanya ya. Negatif misalnya sebanyak 1.500. Kemudian yang netral misalnya sebanyak 850. Kemudian yang positif misalnya ada 5.000 review misalnya, gitu ya. Nah, selanjutnya saya minta tolong dibuatkan pie chart menggunakan data ini. Terus saya ingin warnanya itu misalnya warna-warna pastel gitu ya. Berikan warna pastel. Udah, saya ingin yang standar aja seperti ini. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, sekarang dia lagi mulai menganalisis. Nah, hasilnya defaultnya dia seperti ini ya. Apa namanya? Pie chartnya standar. Oke, sekarang saya membuka chat baru dan meminta ChatGPT untuk membuatkan grafik pie chart yang lebih bagus. Misalnya untuk data ini, tolong buatkan pie chart untuk data ini ya, gitu ya. Kemudian kita coba enter apa hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dia udah sangat bagus sekali dan sangat cocok ya. Dan dia bisa menampilkan persentase posisi data labelnya itu pas gitu pada juring yang bersesuaian. Bagaimana kalau misalnya saya ingin menampilkan pie chart ini menggunakan sekaligus dengan data labelnya ya misalnya. Misalnya nanti dibutuhkan untuk menampilkan pie chart yang seperti itu, maka saya coba tambahkan perintahnya lagi. Tolong tampilkan juga frekuensinya dalam data label. Kita lihat, dia bisa nggak? Dia error. Dia bilang katanya kayaknya dia lupa untuk mengimport NumPy gitu. Ya seperti ini teman-teman. Benar, dia sudah bisa memunculkan pie chart dengan menampilkan persentase dan juga data frekuensinya gitu.
Nah, teman-teman juga bisa minta membesarkan, mengecilkan font sesuai dengan yang kita inginkan ya, teman-teman. Jadi kalau ini masih terasa, oh fontnya terlalu besar, ya minta dikurangin aja. Nah, sekarang saya mau minta langsung aja ChatGPT untuk menyimpan file ini dalam resolusi 350 dpi ya. Tolong simpan gambar ini dengan resolusi 350 dpi dalam format JPEG dan berikan link downloadnya. Nah, kita tunggu dulu hasilnya apa. Nah, lihat ini, ChatGPT sudah memberikan link downloadnya. Sekarang kita coba klik. Nah, ini dia gambarnya. Jadi kita bisa simpen ya. Nah, kita bisa simpen file ini di lokasi yang kita mau. Seperti itu. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan membuat pie chart menggunakan ChatGPT. Jadi pada dasarnya ChatGPT ini membuatkan grafik visualisasi data menggunakan Python. Nah, sekarang bagaimana kalau kita minta ChatGPT untuk membuatkan bar chart berdasarkan data yang sama ini ya? Kita lihat. Tolong sekarang belum. Tolong sekarang buatkan bar chart untuk data ini. Nah, yang sama ini. Nah, dia juga masih menggunakan warna-warna yang sama dengan pie chart-nya tadi ya, teman-teman. Kita bisa meminta ulang untuk mengganti warna sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian, warnanya seperti apa saja. Kalau teman-teman pengen lebih detail lagi, teman-teman bisa googling, cari palet warna untuk si Python gitu. Jadi nanti kita tinggal sebutkan menggunakan warnanya apa. Tapi kalau enggak, kita juga tetap bisa kok minta tolong ganti warnanya dengan hijau muda, biru tua, seperti itu. Nah, atau saya ingin dia warnanya sama deh, karena cuman bar chart. Jadi kalau warnanya sama, cuman satu variabel kan, dia juga masih bagus untuk visualisasi. Sekarang saya ingin membuat spesifikasi yang lebih lanjut dari bar chart ini. Tolong bar chartnya direvisi sebagai berikut. Warnanya gunakan warna yang sama, yaitu hijau toska misalnya. Kemudian Y aksis labelnya dihilangkan saja. Kemudian nggak usah pakai garis ya, no grid line. Maka sudah ada data label, saya rasa nggak terlalu penting ada grid line seperti ini. Dan kemudian judulnya juga kita bisa ganti teman-teman. Kalau misalnya kita tidak cocok dengan judul yang udah dibuat ChatGPT, ya kita sesuaikan dengan judul yang diminta. Teman-teman tinggal tambahkan aja di perintahnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan kirim pesannya. Teman-teman, ternyata screen-nya tadi belum direkam ya, jadi mohon maaf. Nah, ini hasilnya sekarang teman-teman sudah lihat ya. Tolong Y-aksisnya dibuang, bukan Y-aksis title ya. Y-aksis tidak usah dimunculkan. Terus berikan link download bar chat-nya. Dan simpan dalam format JPG 350 dpi. Nah, dia sedang mencoba untuk memperbaiki bar chart-nya. Jadi intinya teman-teman, kita harus paham elemen-elemen dalam sebuah grafik gitu ya. Mana yang namanya Y-aksis, kemudian ada kan Y-aksis title, X-aksis title, kemudian data label, dan lain sebagainya. Nah, sekarang hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Sudah lebih bagus dan kita sudah diberikan link downloadnya seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Mudah sekali kan ya, dan sangat simple. Jadi kita karena bisa komunikasi dua arah seperti ini, jadi kalau ada yang kurang memuaskan, ya kita bisa minta revisi ya, gitu.
Jadi buat teman-teman yang nggak pinter ngoding dan ingin menganalisis datanya itu lebih cepat, saya rasa menggunakan ChatGPT itu lebih bagus. Nah, teman-teman, itulah tadi bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT untuk mengolah data, khususnya membuat grafik statistik. Tapi ingat teman-teman bahwa ini dapat dilakukan hanya melalui ChatGPT Plus atau yang berbayar gitu. Nah, seperti apa fitur lain ChatGPT Plus untuk analisis data? Nantikan pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.